مالك يوم إياك الدين نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين الضالين. Mudah-mudahan surat Al-Fatihah bisa memberikan keberkahan pada majelis kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan kasir Ustadz Adin yang telah hadir di tengah-tengah kita dan ibu-ibu sekalian. Langsung saja kepada Ustadz Adin, waktu dan room Zoom dipersilahkan. Halo Ustadz Adin. Ustadz Adin putus-putus. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahil qail rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه الشريف عن الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan muyassaran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal a'mal. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu, di halaqah ilmu yang kata Rasulullah, majelis ilmu adalah taman surga. Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wahai sahabatku, kalau kalian melewati taman surga, maka berhentilah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasul? Hilaqul dzikr. Taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Dan Masya Allah, sudah kerasa belum kita berada di taman surga? Bu Epi, sudah Ami? Ya minimal kita meskipun belum bisa menyaksikan, tapi kita bisa merasakan, Bu Epi. Apa rasanya? Rasanya kalau kita berada di majelis ilmu ini tenang hatinya. Betul tidak, Bu Epi? Ya. Insya Allah ya. Sementara masalah cicilan, utang ya, sementara insya Allah lupa ya, karena kita insya Allah sedang berada di taman surga. Kalau orang sudah berada di taman surga, kira-kira dekat nggak dengan pintu surga? Dekatnya, karena tamannya maka buka pintunya. Nah, kalau seandainya nggak pernah berada di taman surga, malas berada di majelis ilmu, bagaimana dia bisa membuka pintu surga? Maka bersyukur pagi hari ini, ya kita masih
ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang senang belajar, yang senang mencari ilmu, yang ditakdirkan oleh Allah berada di tamannya surga di dunia, dan kita mohon kepada Allah agar ditakdirkan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala berjamaah bersama. Amin. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan ke-7. Saya ingin mereview sebentar kemarin ya tentang bertemu Rasulullah dalam sholat. Bu Epi, kira-kira kapan kita bertemu Rasulullah dalam sholat? Waktu kita membaca doa. Waktu kita membaca doa sujud dua di antara dua sujud. Membaca apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rasul wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, apa artinya Bu Epi? Keselamatan, kasih sayang Allah dan kebahagiaan bagimu, wahai Nabi. Wahai Nabi, Masya Allah ya. Itu kita sedang memberikan salam kepada Rasulullah dalam sholat. Dan itulah momen kita bertemu Rasulullah SAW dalam sholat. Sungguh Masya Allah, nikmat sekali kalau kita bisa merasakan, mengucapkan salam, dan Rasul itu hadir di depan kita. Maka Masya Allah, rasa rindu, rasa bahagia tercurahkan ketika kita memberikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang Adin, mudah-mudahan segera baik sinyalnya. mohon maaf. Ya, artinya apa yang harus kita rasakan ketika kita membaca salam, mengucapkan salam kepada Rasulullah, merasakan seolah-olah kita dekat dengan Nabi Muhammad dalam sholat, yang mudah-mudahan kalau kita sudah merasa dekat, merasa berjumpa, merasa berhadapan dengan beliau ketika sholat, insya Allah Allah akan wujudkan keinginan kita bisa berjumpa dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi itu adalah bacaan satunya ibadah yang Allah juga melakukan itu adalah ibadah sholawat. Ya, jadi Allah Ta'ala itu mewajibkan kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Ibadah sholawat. Allah wa malaikatahu itu bersolawat, Masya Allah. Ya. Dan bersolawat hanya kepada Rasulullah SAW yang Allah pun lakukan itu. Maka dahsyat sekali ibadah sholawat ini. Dan inilah yang kita juga baca dalam sholat. Dan ini hukumnya wajib. Karena termasuk rukun sholat. Maka kalau kita tidak membaca sholawat ini, maka sholat kita tidak sah. Ya, dan sholawat ini disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah. Sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena di dalam sholawat ini ada juga kita mendoakan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Dan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang berdoa agar diberikan keturunan yang ahli sholat. Termasuk Rasulullah itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Maka mari kita baca dulu doanya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati
Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang orang-orang yang mendirikan mendirikan sholat sholat. dengan benar dan khusyuk. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doaku. Masya Allah, ini adalah doanya Nabi Ibrahim yang menjadi datuknya atau menjadi moyangnya Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW berasal dari keturunannya Nabi Ibrahim lewat jalur Ismail. Karena kalau jalur Ishak maka keturunannya Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel ini. Ya. Oh, slide-nya belum muncul ini. Belum dibesarkan. Insya Allah ini berarti agak kendala lagi slide-nya ini. Ini sudah besar? Sudah besar ya? Ya. Baik, kita sibuk mikirin hidup enak, lupa mikirin mati yang enak. Ya, maka ibu-ibu ya, jangan sampai kita hanya mikir gimana hidup enak ya, tapi juga mikir supaya kita bisa meninggal dalam keadaan enak, yaitu husnul khotimah. Dan Masya Allah, meninggal yang enak itu meninggal ketika kita bertemu Allah, yaitu dalam sholat. Mudah-mudahan ketika kita sujud, kemudian itu adalah sujud terakhir kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai deh nonton TV bisa khusyuk, main internet, buka WhatsApp bisa khusyuk, makan bakso bisa khusyuk, ya, teleponan sama pasangan amat khusyuk. Tapi satu-satunya yang tidak bisa khusyuk adalah sholat. Ya, kenapa semuanya bisa khusyuk tapi sholat tidak bisa khusyuk? Maka ada hal yang salah dalam hidup kita kalau sholat kita tidak bisa khusyuk. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan kekuatan khusyuk. Karena khusyuk itu adalah kekuatan yang harus kita cari, kita pertahankan. Ya, sehingga jangan sampai nonton TV bisa khusyuk tapi sholat tidak khusyuk. Mudah-mudahan semuanya bisa khusyuk insya Allah. Baik, ini salat Ibrahimiyah riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami Rasul, wa nahnu fi majlis Sa'ad ibnu Ubadah, dan ketika itu kami berada di perkumpulannya Sa'ad ibnu Ubadah. Kemudian faqala lahu Bashir ibnu Sa'ad. Jadi anaknya Sa'ad ibnu Ubadah itu namanya Bashir ibnu Sa'ad. Ya. Itu berkata kepada Rasulullah, Amarana Allah Ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah. Kami diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepadamu ya Rasul. Dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah perintah Allah kepada kita untuk bersalawat. Tapi sebelumnya kita harus pahami, Allah dan malaikat serta manusia itu bersalawat kepada Rasul. Apa maksudnya? Apakah sama atau beda? Allah bersalawat kepada Rasulullah itu artinya Allah memberikan kasih sayangnya. Ya, Allah memberikan rahmatnya. Itu makna salawat dari Allah. Kemudian malaikat, apa maksudnya? Ya, salawatnya malaikat itu adalah memohonkan ampunan ya untuk Rasulullah. Sedangkan salawatnya manusia atau umat Nabi Muhammad adalah doa. Ya, kita mendoakan Rasulullah dan kita memuliakan Rasulullah. Itu maksud daripada kita bersalawat kepada Rasul, yaitu kita mendoakan Rasul dan memuliakan Rasulullah. Kemudian Bashir bin Sa'ad bertanya kepada Rasul, ya Rasul, gimana kita bersalawat kepadamu? Ya, fakaifa nusalli alaik, ya. Gimana bunyi salawatnya? Masya Allah. Kemudian Rasulullah diam. Fasakata Rasulullah SAW hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai kami itu sungkan gitu ya. Sungkan seandainya kami nggak nanya ke Rasul. Artinya apa? Ya, saking Rasul itu mikir dengan keras ya, sampai para sahabat itu, wah, sakjane aku nggak takok. Nah, gitu ya. Sebenarnya ya seandainya saja saya nggak nanya Rasul, sehingga Rasul kemudian mikir dan diem agak lama. Kemudian Rasulullah menjawab dengan
membaca salawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, ya. Jadi ada beberapa riwayat, ya, bacaan salawat yang dibaca. Salah satunya ini, ya, mungkin kita merasa, loh kok beda Ustaz dengan selawat yang saya baca. Ada banyak versi, ya, tapi saya ingin menyampaikan versi yang ini, ya, karena ada sebab diturunkannya, yaitu pertanyaannya sahabat Bashir bin Sa'ad, ya. Oke, kita baca apa arti daripada selawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Silakan dibaca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Wa ala ali Muhammad. Jadi disambung wa ya. ala ali Muhammad. Ya Muhammad. Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Masya Allah, bagus. Ya, apa artinya? Ya Allah, berikanlah salawat. Kita salawat dari manusia artinya apa? Mendoakan dan memuliakan Rasulullah. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan salawat. Ya. Apa salawat dari Allah? Yaitu kasih sayang. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad, juga kepada seluruh keturunannya Nabi Muhammad. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, kama sallaita ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Silakan. Kama sallaita ala ali Ibrahim. sebagaimana engkau memberikan salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Jadi, Masya Allah, ya, Rasulullah itu termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Maka karena kemuliaannya Rasulullah, maka seluruh keluarganya Nabi Ibrahim, ya, dan mayoritas para nabi itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim, juga mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sangat menghormati, sangat berbakti kepada moyangnya. Ya. Maka ini pelajarannya adalah kita ini juga harus berbakti kepada orang tua, dan juga kita harus berbakti kepada leluhur kita, gitu ya. Jangan sampai kita lupa mendoakan mereka, karena bisa jadi tirakatnya mereka dulu ya kita rasakan saat ini. Ya, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita melupakan leluhur, melupakan nenek moyang, ya, dan terus mendoakan mereka sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, senantiasa mendoakan Nabi Ibrahim dan juga keturunannya Nabi Ibrahim. Ulangi lagi. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Silakan. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Baik, Masya Allah. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan berikanlah berkah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Setelah kita minta Allah berikan salawat, maka kita minta kepada Allah untuk berikan keberkahan. Apa keberkahan itu? Berkah itu artinya az-ziyadah fil khairi was sa'adah. Bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kebahagiaan. Ya, uang kalau berkah itu menjadikan uang meskipun sedikit tapi membahagiakan hati. Tapi kalau uang
banyak membuat kita takut kecurian, khawatir hilang, maka uang itu belum berkah. Ya. Jadi tanda-tanda berkah itu adalah ketika kita memilikinya menjadi bahagia, menjadi semakin taat kepada Allah. Nah, maka kita minta kepada Allah agar memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keturunannya Nabi Muhammad. Dibaca. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan Artinya, berikanlah berkah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Bagus. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Sebagaimana engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim di seluruh penjuru alam. Ya, jadi fil alamin ini ya itu maksudnya adalah kepada keluarga Nabi Ibrahim di seluruh alam. Dimintakan oleh kita disuruh Rasulullah untuk memberikan keberkahan kepada seluruh keluarga Nabi Ibrahim ya di seluruh penjuru alam. Masya Allah ya. Dibaca kama barakta 2 3. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Artinya, sebagaimana engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim di seluruh penjuru alam. ya, coba Ustazah Ami dengan baby. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Sebagaimana engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim di seluruh penjuru alam. Monggo baby. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Sebagaimana engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim di seluruh penjuru alam. Ya. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala untuk memberikan keberkahan kepada siapa? Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Di mana? Di seluruh penjuru alam. Masya Allah. Penjuru alam. Kemudian ditutup dengan kita memuji Allah Ta'ala Hamidun. Hamid itu artinya yang maha terpuji. Maka ada namanya Hamidah. Hamidah itu yang terpuji. Hamdun. Hamidun. Kemudian Majidun. Ya, Majid. Ya, itu maha mulia. Innaka Hamidun Majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan mulia. Ya, ini saya berikan penggalannya ya. Sesungguhnya engkau maha terpuji yang maha mulia. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Ya. Sudah terlihat? Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Saat itu keluarga Nabi Ibrahim itu baik yang hidup dan sudah wafat atau gimana Ustaz? Ya, jadi dimaksudkan di sini adalah keluarga atau keturunannya Nabi Ibrahim dari para nabi sampai Rasulullah. Artinya yang sudah wafat ya, karena sekarang keturunannya Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad dan kemudian di sini dibedakan dengan keluarganya Nabi Muhammad sendiri. Para keturunannya termasuk para habaib ya, itu juga termasuk keturunannya Nabi Muhammad. Dan di sini Masya Allah kita diajarkan oleh Allah Ta'ala kalau ingin mencari tahu sosok panutan keluarga yang terbaik di muka bumi adalah dua, yaitu contoh keluarganya Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Ibrahim. Maka ketika kita membaca ini ya,
kita diminta untuk mengevaluasi, sudahkah keluarga saya seperti keluarganya Nabi Muhammad? Sudahkah keluarga saya seperti keluarganya Nabi Ibrahim? Sudahkah saya ini mendidik keluarga itu patokannya seperti Rasulullah mendidik keluarganya? Atau seperti Nabi Ibrahim mendidik keluarganya? Nah, ini masuk kepada parenting ya. Sehingga membaca surat Ibrahimiyah ini adalah juga pendidikan parenting, supaya kita mengacu parenting keluarga kita kepada keluarga Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Ya, Masya Allah, Rasulullah dalam hadisnya dikatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu ya adalah yang terbaik bagi keluarganya. Maka kalau kita jadi ibu yang baik kepada anak-anak, kita sudah terbaik menurut Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Buat apa kita sibuk bekerja tapi kita nggak fokus kepada keluarga? Belum dikatakan orang yang terbaik, tapi orang yang terbaik adalah mereka yang terbaik bagi keluarganya. Maka membaca sholat Ibrahimiyah ini mengingatkan kita bagaimana kualitas kita kepada keluarga, bagaimana perhatian kita kepada keluarga. Yakin ibu-ibu, ya, kalau kita memberikan perhatian 100% kepada keluarga kita, anak kita saat ini, maka insya Allah ketika kita tua nanti, anak-anak kita perhatian kepada kita. Dan kepada anak-anak kita, maka jarang salahkan. Ketika kita tua, anak-anak jarang perhatian kepada kita. Ini ada cerita, Masya Allah, di depan rumah saya itu, tetangga saya itu kerja di panti jompo, ibu-ibu. Ya, di panti jompo dekat dengan perumahan kami itu ada panti jompo yang dikelola oleh orang-orang Nasrani, suster. Ya. Tapi isinya itu banyak orang-orang Muslim. Ya. Isinya itu banyak orang-orang Muslim dan ibunya para kaji-kaji ya. Jadi orang-orang pedagang, orang-orang kaya-kaya bahkan sudah haji itu nitipkan ibunya ke sana. Ya. Sampai Masya Allah ya. Ibunya itu setiap bulan dikirimi uang dan sebagainya gitu ya. Tapi ibunya nggak bahagia meskipun sudah dikasih uang. Dia hanya minta kepada suster yang jaga itu, ya, saya itu lebih bahagia kalau ketemu anak. Tapi alasan anaknya apa sampai diminta sama susternya, ayolah Pak, sebentar tunggu ibunya. Mohon maaf, saya sibuk sus. Masya Allah. Jadi jangan sampai ketika kita tua, ya, kita punya anak yang kaya, ya. Tapi kemudian menelantarkan kita. Yang terbaik adalah kita punya anak yang soleh. Gak harus kaya. Maka doanya kita minta sama Allah, anak yang kaya apa anak yang soleh? Anak yang soleh. Karena anak yang soleh, pasti dia akan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kita ketika kita tua. Insya Allah. Jadi, ini ya kita sudah memahami dan memaknai salat Ibrahimiyah. Ya. Kenapa dinamakan sebagai salat Ibrahimiyah? Ya, sebelumnya ini ada dasarnya. Jadi dasarnya pertanyaan siapa? Pertanyaan sahabat Bashir bin Sa'ad. Ya, ketika Rasulullah datang kepada majlisnya Sa'ad, ya, Sa'ad bin Ubadah. Ya, kemudian ya. Slide-nya belum dibesarkan. Slide-nya belum masuk. Oke, sebentar. Sudah? Sudah muncul slide-nya? Ampun. Ya, jadi dasar baca salat Ibrahimiyah ini adalah pertanyaan sahabat Bashir bin Sa'ad. Jadi para sahabat itu kalau nggak tahu tanya kepada Rasul. Masya Allah. Jadi mereka bukan malu ya. Orang yang malu nggak dapat ilmu. Tapi orang yang berani bertanya maka ilmunya akan banyak. Seperti sahabat Bashir bin Sa'ad. Kemudian apa keutamaan membaca sholawat? Ya nanti kita akan bahas juga khususnya kepada sholawat Ibrahimiyah. Karena sholawat yang terbaik kata Rasul adalah sholawat Ibrahimiyah yang paling lengkap. Ya, man shalla alayya sholatan sallallahu bi asyran. Barang siapa yang membaca sholat kepadaku sekali, maka Allah akan balas dengan 10 kali. Masya Allah. Siapa yang nggak pengen dilipat gandakan 10 kali lipat? Ya, hanya dengan membaca sholawat. Tata cara membaca sholat Ibrahimiyah, kapan dibaca dalam sholat? Setelah tasyahud dan sebelum membaca doa sebelum salam.
Dan apa hukumnya membaca sholawat, ibu-ibu? Apa hukumnya membaca sholawat dalam sholat? Hukumnya adalah, Baby, Sudah Ami, hukumnya membaca sholawat dalam sholat adalah Wajib. wajib, karena termasuk rukun qauli, rukun bacaan yang harus dibaca dalam sholat. Maka kalau kita nggak baca sholawat, maka nggak sah sholatnya. Baik sholawat di tasyahud awal maupun tasyahud, ya, baca sholawat. Meskipun di tasyahud awal ada yang mengatakan sholawatnya cukup singkat saja. Ya, kalau di tasyahud akhir boleh lengkap. Tapi yang pasti kita harus baca sholawat. Kemudian sholawat ini disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah memiliki sifat setia, yaitu mengajak umat untuk senantiasa mengingat Nabi Ibrahim yang merupakan bapaknya para nabi, kemudian yang membangun kembali Ka'bah, kemudian pengawal setiap agama Islam, peletak dasar syariat, haji, dan kurban. Kita diingatkan kembali tentang sosok Nabi Ibrahim, Masya Allah. Ya, yang mana syariat haji, kurban itu berasal dari Nabi Ibrahim. Jika kita mencintai seseorang, maka harus pula mencintai orang-orang yang dicintainya. Itu sebagaimana Nabi Muhammad yang tidak hanya mendoakan Nabi Ibrahim saja, tapi juga mencintai keluarganya. Masya Allah. Oleh karena itu, dengan kita mendoakan Nabi Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim, mudah-mudahan kita ya dijadikan oleh Allah keluarga kita seperti keluarga Nabi Ibrahim. Selanjutnya, apa keutamaan membaca sholawat Ibrahimiyah? Ya, yang pertama mendapatkan derajat yang tinggi. Ya, dari riwayat Imam An-Nasai. Ya, maka bila seorang Muslim membaca sholawat Ibrahimiyah, maka orang tersebut akan diangkat derajatnya 10 kali dan dihapus keburukannya oleh Allah. Ya, maka perbanyaklah kita membaca sholawat ini agar derajat kita ditinggikan oleh Allah. Kalau kemarin kita baca dalam doa di antara doa sujud, bacaan doa yang kita minta agar ditinggikan derajat, bunyinya bagaimana? Warfa'ni. Apa artinya warfa'ni, Bu Ebi? Warfa'ni. Artinya apa kemarin? Dan angkatlah atau dan tinggikan derajatku, Masya Allah. Warfa'ni artinya apa, Sudami? Dan angkatlah derajatku. Dan angkatlah derajatku. Apa maksudnya? Nggak penting kita saat ini jabatannya biasa, ya. Yang penting derajat kita tinggi di hadapannya Allah. Nah, gimana supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapannya Allah? Kita doa, minta sama Allah dalam duduk di antara dua sujud. Warfa'ni. Dan angkatlah ya Allah derajatku. Maka membaca salat Ibrahimiyah menjadikan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan baca salat Ibrahimiyah mendapatkan syafaat dari Rasul, ya. Disebut dalam hadis bahwa seorang muslim yang konsisten istiqomah mengamalkan salat Ibrahimiyah maka akan mendapatkan syafaat. Imam Ahmad As-Sawi menyebutkan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca salawat ini, yaitu salawat Ibrahimiyah, maka aku bersaksi baginya di hari kiamat dengan kesaksian, dan aku memberi syafaat baginya. Masya Allah. Jadi orang yang membaca salat Ibrahimiyah dengan istiqomah, ya tentunya di dalam sholat, kemudian juga di luar sholat, dia membaca salawat ini, Masya Allah, akan mendapatkan dua hal. Pertama, Rasul itu jadi saksi. Karena nanti di hari kiamat kita akan diadili sama Allah. Ya. Dan ada Rasulullah yang menjadi saksi meringankan kita, Masya Allah. Karena kita senantiasa membaca salat Ibrahimiyah. Dan diberikan syafaat. Apa syafaat itu? Syafaat itu pertolongan, keselamatan. Ya. Ibarat syafaat itu kalau kita kena tilang gitu ya, terus kita kenal orang dalam yang harusnya dapat sanksi, tapi lolos, gitu. Yang harus kita mungkin mendapatkan siksa Allah karena banyak dosa, tapi lolos karena Rasulullah memberikan kita syafaatnya. Dan yang ketiga, mendapatkan keutamaan. Ya, Rasulullah mengutamakan di hari kiamat umat
senantiasa bersolawat kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, sungguhnya lebih utama bagiku manusia besok pada hari kiamat, ya. Siapakah manusia yang terbaik dan yang terdekat di sisiku pada hari kiamat? Ya, mereka adalah yang paling banyak bersolawat padaku. Masya Allah. Ingin nggak kita nanti di hari kiamat? Enggak, kita nanti di hari kiamat dilindungi Rasul, maka caranya memperbanyak membaca sholawat. Sholawat. Masya Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas meriwayatkan, Nabi Ibrahim berkata pada Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkanku agar membangun rumah untuknya, yaitu Ka'bah. Nabi Ismail menjawab, ya, taatilah Tuhanmu, wahai ayahku. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan agar kamu membantuku. Nabi Ismail berkata, jika begitu, saya akan melakukannya. Kisah ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yaitu Nabi Ismail, adalah sosok yang taat dan berjasa untuk umat. Ya, bagaimana tidak berjasa? Ketika itu yang namanya Ka'bah, ya, apalagi Hajar Aswad itu hancur, ya, kena banjirnya Nuh, ya. Tapi kemudian Nabi Ibrahim merenovasi lagi agar menjadi kiblatnya umat. Maka ini jasa yang besar, ya. Maka di sana ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim, yang mana kita disunahkan sholat di makom Ibrahim itu. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus ingat tentang jasanya Nabi Ibrahim. Dan juga ada Hijr Ismail. Hijr Ismail di depan Ka'bah. Apa maksudnya Hijr? Itu batu-batu kecil yang dibawa oleh Nabi Ismail untuk digunakan membantu ayahnya. Masya Allah. Kita harus mengenang dan mendoakan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, serta keluarganya, serta meneladani mereka agar kita nanti dikumpulkan bersama mereka di surga. Sebagaimana bacaan kama shallaita ala Ibrahim. Masya Allah. Selanjutnya, sebelum kita salam, ibu-ibu, ada doa yang diajarkan Rasulullah. Dan doa ini diriwayatkan dari istri Rasulullah SAW, ya, yang bergelar Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Ada yang tahu siapakah istri Rasul itu? Putrinya Abu Bakar, yaitu Aisyah. Anak Aisyah dari Ummul Mukminin Aisyah, zaujin Nabi SAW, istri Rasulullah, akhbarathu, bahwasanya beliau memberikan informasi anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul kana yad'u fis shalah. Ya, masih ingat kana itu fi'il madhi yang sudah lampau, yad'u itu fi'il mudhari yang terus berlangsung. Artinya apa? Doa ini adalah doa yang senantiasa dibaca Rasulullah sejak dulu. Nah, jadi termasuk kebiasaannya Rasul dibaca sebelum salam. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, yang pertama. Kenapa siksa kubur dulu? Karena kalau kita meninggal, maka tempat pertama kali yang kita tempati adalah kubur. Ya. Dan di dalam kubur itu ada dua hal. Kalau nggak dapat nikmat, dapat siksa. Maka kita minta sama Allah supaya ketika kita meninggal kemudian kita berada di alam kubur, ya, kita mendapatkan nikmatnya Allah dan dijauhkan dari siksa kubur. Ya. Kemudian yang kedua, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah di ya. Sampai mana tadi? Kubur, Sampai mana, Saudara? fitnah kubur dan dajjal. Baik, sudah muncul ini slide-nya? Ya. Sudah, nggih. Baik.
Jadi yang kedua kita minta sama Allah dilindungi dari fitnahnya Dajjal. Nah, sekarang ini sudah banyak fitnah-fitnah Dajjal gitu ya. Termasuk fitnah Dajjal itu ya dengan adanya HP ya. Ini gangguan sekali nih ya. Kemudian ada yang namanya hiburan-hiburan dan sebagainya. Ini fitnah-fitnah Dajjal yang kalau kita tidak hati-hati maka kita akan mengikuti itu. Wa'udzubika min fitnatil mahya, dan kita minta sama Allah dilindungi dari fitnah kehidupan. Apa? Ujian. Fitnah itu artinya ujian kehidupan. Ya, ujian harta, ujian anak, ujian pangkat, ujian jabatan. Itu kita minta sama Allah supaya diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah kehidupan. Fitnatil mamat, dan fitnah ketika kita mati. Nanti ada orang yang dia mati, kemudian dia dapat fitnah. Ya, sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu setelah meninggal itu dapat fitnah. Ya, apa fitnahnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu difitnah sebagai tukang sihir. Ya, ya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'alimuna an-nasa sihra. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu bukanlah kafir ya, tapi setanlah yang kafir karena setan itu mengajari manusia sihir. Ya. Maka Nabi Sulaiman itu difitnah seperti itu. Maka kita mohon kepada Allah, nanti ketika kita mati, meninggal, ya kita terbebas dari yang namanya fitnah itu. Kemudian ada dua doa lagi yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, berlindung kepadamu dari apa? Ma'tham. Ma'tham itu dosa. Ya, jadi supaya kita lindungi dari banyak dosa, perbuatan dosa, wal maghrami, dan banyak hutang. Nah, ini ya. Jadi hati-hati, jangan mudah berhutang. Ya, dan kita sama Allah dijauhkan dari ya punya hutang tapi nggak bisa bayar. Ya. Maghram itu orang yang kebanyakan hutang. Bedanya dengan dain. Dain itu hutang ya yang bisa disaur, bisa dibayar. Tapi maghram itu kebanyakan hutang yang nggak bisa bayar. Maka dalam zakat itu ada orang yang gharamah, orang yang berhak mendapatkan zakat karena kebanyakan hutang. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau menyolati orang yang masih punya hutang. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah supaya dimudahkan bisa melunasi hutang-hutang kita. Faqala lahu qail ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Dan Rasulullah itu banyak berdoa ya. Itu supaya dilindungi dari kebanyakan hutang. Kenapa? Innar rajula idza gharima, karena kalau orang kebanyakan hutang, haddatsa fakadzaba. Kalau ngomong itu banyak dustanya. Gitu ya. Jadi nyemayani, besok saya bayar. Nah, tapi besok enggak dibayar. Maka kalau orang banyak hutang itu, ngomong itu pasti banyak dustanya. Wa wa'ada fa akhlafa. Kalau nyemayani, ya kalau janji banyak diingkari. Maka dua hal inilah kalau orang kebanyakan hutang, ngomongnya banyak dusta, janjinya banyak diingkari. Na'udzubillah, kita minta kepada Allah dilindungi, dijauhkan dari hal-hal seperti itu dengan membaca doa ini. Jadi doa ini riwayat Imam Al-Bukhari. Biasanya kita kan hanya baca 4 saja ya. Nah, tapi ini ada tambahan minal ma'tsami wal maghrami, dari dosa dan hutang. Kita baca langsung ke arti kalimat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Silakan, Ustaz Ami atau Bu Epi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Masya Allah. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari apa, Ustazah? Kubur. Dari siksa kubur. Karena di dalam kubur itu ada dua, dapat nikmat atau dapat siksa.
Yang kedua, wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal yang tertutup satu matanya. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal yang tertutup satu matanya. Silakan diulangi. Sedami. Lebih happy. Sedami. Ini. Wa'udzu bika min fitnati masihid Fitnatil dajjal. masiihid dajjal. Wa'udzu bika min Min Wa'udzu fitnatil bika min fitnati masihil dajjal. masiihid dajjal. Artinya apa, Bu? Masihid dajjal. Dan aku berlindung denganmu dari fitnah dan yang tertutup satu matanya, Dari fitnah Dajjal. Dajjal yang tertutup satu matanya. Dajjal yang Baik, tertutup. Masya Allah. Ya. Jadi ini kita minta perlindungan dari siapa, Bu? Dari Allah. Dajjal. Ya, minta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Dajjal. Ya, baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Al-mahya kehidupan, al-mamat kematian. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ustaz Aniswa, silakan. Yang lagi pulang kampung. Ya Ustaz. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Masya Allah. Apa maksudnya fitnah kehidupan, Ustaz? Apa? Ya, ujian. Fitnah itu kan ujian ya. Kegalauan gitu ya. Masalah asmara. Ya, masalah pikiran. Ya, itu kita minta perlindungan sama Allah. Fitnatil mamat artinya apa? Ketika kita meninggal mendapatkan fitnah, nama kita buruk dan sebagainya. Itu kita minta perlindungan kepada Allah. Dan terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya, silakan. Ustadz, Ustazah, Ami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Masya Allah. Jadi apa artinya al-ma'tham? Dosa, Wal maghram? hutang. Hutang. Apa maksudnya? Kenapa kita harus minta perlindungan dari dosa dan hutang? Karena kalau orang yang berhutang biasanya Banyak hutangnya. Bicaranya tidak jujur, banyak bohongnya. Terus Apa lagi ya tadi ya? dan kalau berjanji Kalau berjanji sering diingkari. sering diingkari ya. Kemudian minta dilindungi dari dosa ya. Jadi insya Allah kita jauh dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa kita harus minta? Karena siapa yang bisa menjamin kita, gitu ya. Siapa yang bisa melindungi kita kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana Allah akan melindungi kita kalau kita tidak minta, kalau kita tidak berdoa kepada Allah. Maka doa inilah kita minta agar kita dilindungi sama Allah, dijaga sama Allah. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Masya Allah. Baik, nanti bisa dihafalkan doa ini ya supaya bisa diamalkan, karena inilah doa yang tadi dari Bunda Aisyah, Rasulullah itu kebiasaannya membaca doa ini sebelum salam ya.
Rasulullah saja membiasakan diri. Ya, kenapa kita tidak membiasakan diri? Ya, ini artinya sunnah. Ya. Dasar membaca doa sebelum salam satu adalah kebiasaan Rasulullah. Ya, setiap kali sebelum salam, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Keutamaan baca doa sebelum salam adalah mengamalkan sunnah Rasulullah serta dilindungi dari 6 hal. Kita minta perlindungan dari 6 hal. Apa saja? Yang pertama, siksa kubur, fitnah dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dosa, dan hutang. 6 hal kita minta sama Allah. Kapan kita membacanya? Sebelum itu setelah tasyahud, ya, setelah baca sholawat, dan sebelum membaca salam. Itu kita baca. Jadi jangan salam dulu sebelum kita membaca doa ini. Karena Rasulullah mengajarkan kita agar membaca, dan Rasul juga mengamalkan membaca ini sebelum salam. Apa makna Al-Masih? Yang tertutup satu matanya. Sedangkan Dajjal itu yang banyak berdusta atau memutarbalikkan fakta. Dajjal itu dari bahasa Arab Al-Kadzab, yang banyak dusta, yang banyak memutarbalikkan fakta. Dan salah satu fitnah Dajjal yang paling berbahaya, ya. Jadi nanti Dajjal itu membawa air dan api. Yang api kelihatannya, yang kelihatan api itu sebenarnya air, yang air itu sebenarnya adalah api. Ya, Masya Allah. Kemudian maksud fitnah kehidupan adalah hilangnya kesabaran, ya, saat menghadapi ujian hidup. Jadi fitnah itu ujian, ya, ujian hidup itu kita harus bersabar. Maka jangan sampai kita kehilangan kesabaran. Rasulullah adalah orang yang sering berlindung kepada Allah dari hutang. Rasul berpesan bahwa orang yang banyak hutangnya cenderung berbohong saat berbicara, serta cenderung ingkar saat berjanji. Maka ya mudah-mudahan kita tidak mudah-mudah untuk berhutang. Ya, boleh berhutang, tapi kita harus tahu, ya, kita harus bisa ngukur, bisa membayarnya atau tidak. Karena kalau kebanyakan hutang, ya, maka cenderung kepada tadi, kalau ngomong banyak dusta, kalau janji banyak ingkar. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah membayar semua hutang-hutang kita. Dimudahkan oleh Allah bisa membayar semua cicilan-cicilan kita. Amin. Dan terakhir, ini doa juga sebelum salam, yang doa ini merupakan request, ya, permintaannya sahabat Abu Bakar. Jadi an Yazid ibnu Habib an Abi al-Khair an Abdullah ibnu Amru, ya, an Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar, annahu qala li Rasulillah, bahasanya Abu Bakar ini berkata kepada Rasul, ya, alimni du'aan ad'u bihi fi salati ya Rasul, ajarkanlah aku satu doa ya Rasul yang aku membacanya dalam salatku. Masya Allah. Jadi ini doa khusus permintaannya Abu Bakar, ya, kepada Rasulullah yang dibaca dalam salat, yaitu dibaca sebelum salam. Apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar berdoa, ya Allah, sungguhnya aku mengaku bahasanya aku banyak menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku ini ya Allah kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah segala dosa-dosaku dengan ampunan di sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemarin kita baca di doa antara dua sujud, warhamni. Artinya apa warhamni? Dan Sayangilah aku. kenapa kita minta disayangi oleh Allah? Karena yang bisa memasukkan kita di surganya Allah itu, ya, rasa sayangnya Allah. Bukan semata-mata amal kita, tapi rasa sayangnya Allah. Karena amal kita bisa jadi tidak seimbang dengan dosa. Tapi karena Allah menyayangi kita disebabkan karena amal-amal kita, maka Allah masukkan kita ke surga. Ya. Wa hadha du'a min al-jawami' idza fihi i'tiraf bi ghayatil qasir wa waqdiyan man kathiran wa talabu ghayatil in'am radhiya al-maghfirah war rahmah id al-maghfirah satrud dunub
mahmuha. Jadi doa ini adalah doa yang pendek, yang penuh makna. Kita mohonkan kepada Allah ya ampunan, karena ampunan itu adalah penghapus dosa. Warahma isalul khairat, ya, dan kemudian kita minta kepada yang kenapa? Karena orang yang dapat kasih sayangnya Allah itu, maka dia akan banyak mendapatkan kebaikan dari Allah. Gimana Allah akan memberikan dia banyak nikmat kalau tidak disayang sama Allah, gitu ya. Misal Ustaz Ami sayang sama anaknya Rizik, ya, karena sayangnya Rizik ya, maka Rizik dikasih vitamin, dikasih makanan, ya. Tapi kalau nggak sayang, sudah nggak diperhatikan. Maka begitu pula kita sebagai hambanya Allah. Supaya kita terus diperhatikan sama Allah, diberikan banyak nikmat, maka kita mohon sayangnya Allah. Ya. Fal awal ibara aniz zahzaha anin nar, ya, yang pertama itu kita mohon ampunan supaya kita dijauhkan dari api neraka, ya, diselamatkan dari api neraka. Watsani idkhalul jannah, dan yang kedua, ya, kita minta kasih sayang, maksudnya apa? Dimasukkan di surganya Allah. Masya Allah. Jadi ada sebuah kisah ya, kemarin sebelumnya mau saya sampaikan. Tentang apa? Tentang manusia yang masuk surga, tapi setelah dibakar di neraka. Gitu ya. Jadi nanti ada manusia yang dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah, ya, tapi dia sudah terbakar dulu di neraka. Ya. Jadi ketika manusia itu terbakar di neraka, ya, maka kemudian Rasulullah memberikan syafaatnya, ya, mana ini ya? Jadi Rasulullah itu memberikan syafaatnya sampai manusia itu kemudian menjadi abu, ya, menjadi debu, kemudian dihidupkan kembali dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Artinya orang yang dia masih dalam hatinya ada syahadat, maka insya Allah dia tetap mendapatkan surganya Allah meskipun dibakar di neraka. Tapi jangan sampai kita masuk ke neraka dulu ya, supaya nanti masuk surga. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita nanti bisa masuk surga tanpa hisab langsung, ya, tanpa harus mampir ke neraka dulu. Baik, apa kita baca artinya, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Silakan Ustaz Ami. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Okay. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Insyaallah. Sudah hafal, sudah? Belum. Allah zulman katsira. Coba Allahumma inni nafsi zulman katsira. Diulangi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira.
Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik. Faghfir li maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Ini doa dari permintaannya siapa? Permintaan sahabat siapa? Abu Bakar. Ya. Apa inti dari doa ini, Ustazah? Intinya minta diampuni segala dosa dan kezaliman, kemudian diberikan Terus yang rahmat, kedua, diberikan rahmat atau dan kasih sayang sayang. Allah. Ya, jadi minta diampuni itu supaya kita tidak masuk neraka, dan minta kasih sayang supaya kita dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan doa ini dibaca? Sebelum salam. Sebelum salam, ya. Dasar membaca doa sebelum salam dua adalah permintaan sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah untuk diajari doa yang dibaca ketika sholat. Riwayat Imam Al-Bukhari. Keutamaan baca doa sebelum salam ini adalah mengamalkan sunnah Rasulullah. Kemudian apa? Dijauhkan dari kezaliman. Yang kedua, mendapatkan ampunan dan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Tata cara berdoa sebelum salam dibaca sebelum salam dan setelah membaca sholawat Ibrahimiyah tadi ya. Ada sebuah hikmah Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan di suatu perjalanan karena sudah malam, para sahabat mendirikan kemah di suatu lokasi. Mereka tidak mengetahui bahwa tanah yang didirikan kemah itu adalah kuburan. Nah, jadi sahabat nggak tahu kalau ternyata itu adalah tempat tanah kuburan. Ternyata ada manusia yang baca surat Al-Mulk sampai selesai. Ya, ada sahabat kemudian baca surat Al-Mulk, ya. Kemudian sahabat itu kemudian datang dan memberitahu kepada Rasulullah, ya. Dan Rasul ketika dikasih tahu, ya Rasul itu ada orang yang baca surat Al-Mulk sampai selesai. Apa kata Rasul? Ia al-mani'ah. Surat Al-Mulk itu adalah surat yang mencegah. Ia al-munjiyah, surat yang menyelamatkan yang membacanya dari siksa kubur. Maka apa keutamaan membaca surat Al-Mulk? Supaya kita tidak dapat siksa kubur. Supaya kita diselamatkan dari siksa kubur. Ya, minimal ya kita baca setiap pada maghrib, ya. Insyaallah lama-lama hafal. Supaya apa? Supaya diselamatkan dari siksa kubur. Kisah ini menunjukkan bahwa azab kubur itu benar adanya. Oleh karena itu kita harus mohon perlindungan kepada Allah darinya dengan bacaan apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kemudian memperbanyak membaca surat Al-Mulk, ya. Dan Masya Allah, siksa kubur itu, ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang gambaran siksa kubur, ya. Jadi Rasul itu mendengarkan orang yang disiksa sampai Rasul itu merasa kasihan, ya. Dan dia disiksa di kuburnya itu bukan karena dosa besar, tapi yang pertama karena dia tidak membersihkan pipisnya, mohon maaf. Jadi setelah buang hajat tidak dibersihkan, tidak disucikan, baik tempat dan sebagainya. Yang kedua, dia disiksa karena dia suka adu domba. Ngomongnya A beda dengan B dan sebagainya. Nah, itu saking dahsyatnya siksaannya, Rasul sampai minta sahabat untuk mencari pelepah kurma. Kemudian disobeklah pelepah kurma itu, kulit kurma itu dipotong menjadi dua bagian, ditancapkan di dua kuburan itu. Dan Rasul mendoakan supaya siksanya itu diringankan, ya, selama pelepah kurma ini masih basah. Ya, Masya Allah. Jadi ini dahsyatnya siksa kubur, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari siksa kubur, dan orang tua kita yang sudah meninggal, ya, nenek moyang kita supaya mendapatkan nikmat kubur saja. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terakhir, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Apa bahasa Arabnya? Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Min adzabin nar, ya.
Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Masya Allah. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatid dajjal. Masih Ya. dajjal. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Bika min azabil Bisa qabr. pakai. Sungguhnya engkau maha terpuji maha mulia. Innaka hamidum majid. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan 3 doa yang kita baca tadi dari doa salawat, apa namanya, salawat Salawat Ibrahimiyah. Kemudian doa sebelum salam 1 yang itu minta 6 hal, ya dilindungi dari 6 hal apa saja? 6 hal itu siksa kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal, kemudian dosa dan hutang. Ya. Kemudian doa sebelum salam yang itu doa spesialnya Abu Bakar, ya, riwayat Imam Al-Bukhari, minta apa? Ya ampuni dari segala kezaliman, kemudian mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita praktekkan ya dalam sholat ya. Jangan setelah baca sholat kemudian kita langsung salam, tapi kita membaca 2 doa ini yang Rasulullah ajarkan dan Rasulullah biasakan ya, sehingga harapannya kita terhindar dari 6 hal tadi dan kemudian dihindari dari kezaliman dan juga mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita maknai setiap bacaan sholat yang kita baca sehingga sholat kita bisa nikmat, bisa lebih khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bu Epi. Ya Ustaz. Nah, alhamdulillah kelihatan ini ya. Jadi nggak kelihatan kameranya. Bu Epi, apa yang Bu Epi rasakan setiap kali membaca sholawat Ibrahimiyah? Harusnya apa? Nah, error ini. Apa pelajaran dari sholat Ibrahimiyah, Ustaz Ami? pelajarannya kalau dari sisi parenting kita harus meniru Kita dekat Nabi. Kita dekat dengan Nabi. Ya. Terus? meneladani keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kemudian Mendapatkan syafaat dan mendapatkan apa itu derajat yang tinggi dari Allah. Ya, Masya Allah. Karena hadis Rasulullah barang siapa membaca sholat Ibrahimiyah, maka dia akan tinggikan derajatnya. Masya Allah. Kenapa namakan sebagai sholat Ibrahimiyah? Kenapa dinamakan sebagai sholawat Ibrahimiyah? Karena Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyangnya para nabi. Itu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bagaimana bunyi doanya? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Ya. Masya Allah ya. Kemudian sebelum salam kita berdoa meminta 6 perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan apa saja? Fitnah dajjal, fitnah kehidupan. Fitnah dajjal, fitnah kehidupan. Kemudian minta diampuni dosa. Dijauhkan dari siksa neraka. Dan dijauhkan dari hutang. Ya. Apa bunyi doanya kita minta dijauhkan dari dosa dan hutang? Ustaz. Allahumma ini Ya, wal maksami. Ya. Ustaz. Ya, Bu Evi. Ya. Kita kan punya utang. Aduh, aku punya utang. Jadi apa? nanti kalau nanti mana? Kan kita punya utang di bank. Kalau mati kan orang bank udah itu kan dihapusin. Jadi kita tetap kena siksa ya, Ustaz. Ya.
Artinya yang namanya hutang itu adalah hak Adam ya, hak-hak yang harus kita penuhi, kita lunasi. Maka mumpung kita masih hidup, sebisa mungkin kita berusaha, ada usahanya. Ya, ada usaha untuk Ada nyaur. usaha Jangan sampai tapi kita nggak nunggu, terbayar, wes nggak hutang bisa saya nanti dilunasi. dihapus kalau saya mati. Kalau nggak bisa dilunasi, kita berwasiat kepada keluarga, kepada anak-anak untuk melunasi hutang itu. Walaupun Gitu. sudah misalnya Jadi, kan kalau di bank kan dihapuskan tuh, Ustadz. Kalau di bank kan kalau kita mati dihapusin. Jadi gimana caranya? Kita tetap kena siksa ya, Ustadz. Artinya kalau misal banknya sudah ikhlas, Bu ya. Ya. Banknya sudah ikhlas, sudah artinya tidak ada masalah, tidak menuntut untuk dibayar, insya Allah nggak kena siksa. Kalau banknya sudah ikhlas, gitu ya. Tapi siksaan tetap. Aduh ngeri Ustadz siksaannya. Ya artinya supaya kita nggak nanti kena siksa ya dicoba untuk dilunasi seperti itu. Ya, ada minimal ada niat dan usaha. Tapi kalau banknya sudah mengikhlaskan, ya insya Allah ya sudah ibaratnya. Kan yang penting kan kalau kita punya kesalahan kepada orang itu dimaafkan. Seperti kalau kita punya utang kepada orang dilunaskan. Sudah selesai urusannya. Gitu. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita ya afwan, mudah-mudahan kita doa ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita usia untuk bisa melunasi utang. Jangan sampai kita kemudian dipanggil Allah tapi kita masih punya hutang. Seperti itu. Dan yang kedua, kita minta sama Allah supaya tidak mudah berhutang dan bisa menyauri hutang-hutang itu. Oke. Cukup insya Allah. Mau tanya satu, Ustaz. Kan Ya, ada ini bacaan sholawat yang sebelumnya itu diawali dengan Sayyidina Muhammad, terus ada Sayyidina Ibrahim, itu bagaimana Ustaz? Boleh nggak sih ditambahin Sayyidina? Oke, baik. Sebetulnya makna Sayyidina itu kan yang pertama adalah pemuliaan kepada Rasulullah ya. Jadi artinya junjungan kami itu kalau arti bahasa Indonesianya. Dan dalam sholat itu diperbolehkan menambahkan bacaan ya. Memang dalam hadisnya tidak ada Sayyidina. Tadi hadis yang kita baca itu langsung Allahumma sholli ala Muhammad seperti itu. Tapi tidak apa-apa ketika kita menambahkan Sayyidina. Artinya bacaan sholat kita tetap sah ya, dan tidak membatalkan sholat. Jadi tidak apa-apa dan boleh menambahkan dengan Sayyidina. Dan juga boleh tidak membaca Sayyidina. Seperti itu. Yang nggak boleh adalah yang nggak baca sholawat, itu saja. Nah, begitu Ustaz Ami, insya Allah nggak ada masalah. Baik. Jazakumullah khairan katsir atas ilmunya, atas kesempatan dan waktunya kepada Ustaz Muhammad Nidauddin LC dan juga kepada para partisipan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, masih ada minggu depan terakhir pertemuan. Kita akhiri majelis kita karena sudah tidak ada diskusi lagi. Kepada Ustaz Muhammad Nidauddin dipersilakan untuk doa terlebih dahulu. Baik, mari kita awali doa dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku banyak mendolimi diriku, ya Allah, dengan kezaliman yang banyak, ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tiada yang mampu mengampuni dosa-dosaku ini, ya Allah, kecuali Engkau, ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku ini, ya Allah. Ampunilah semua kesalahan-kesalahanku, ya Allah. Ampunilah semua kezaliman yang aku berbuat ini, ya Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim.
dan sayangilah aku ya Allah. Berikanlah sayangmu kepadaku ya Allah, karena dengan sayangmu itu ya Allah, engkau akan memasukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau ya Allah maha pengampun, sungguhnya engkau ya Allah maha penyayang ya Allah. Aku takut ya Allah, kami takut tidak mendapatkan ampunanmu ya Allah. Kami takut tidak mendapatkan rasa sayangmu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang tidak mendapatkan nikmat-Mu ya Allah. Maka berikanlah kami sayang-Mu ya Allah. Berikanlah kami ampunan-Mu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah ketika meninggal nanti ya Allah, dan kami berada di alam kubur mendapatkan siksa kubur ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat kuburmu ya Allah. Berikanlah juga kepada orang-orang tua kami yang nikmat kuburmu ya Allah. Sungguhnya kami tidak mampu menahan siksa di dalam kubur ya Allah. Maka jauhkanlah kami dari siksa kubur ya Allah. Wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran ya Allah dalam menghadapi setiap ujian kehidupan yang kami lalui ini ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kebaikan kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ini ya Allah. Semuanya kami tidak mampu, semuanya kami sangat lemah, dan Engkaulah yang maha menerima taubat, menerima amal ibadah ini.